Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah HCI Human Computer Interaction. Dosen pengasuhnya Bapak Tri Basuki Kurniawan PhD. Ini merupakan presentasi proyek akhir. Topik yang kami ambil yaitu Yahoo Email. Yahoo Email ini yang ada di smartphone, yang digunakan pada smartphone. Latar belakang masalah dalam pengambilan topik ini adalah dalam mempelajari, meningkatkan, dan mengetahui tingkat minat pengguna aplikasi ini dari sudut pandang user interface (UI). Penggunaan aplikasi Yahoo Mail cenderung mengalami kesulitan ketika ingin mempelajari dan fitur yang ada pada Yahoo Mail. Kebanyakan orang-orang ini sulit menggunakan fitur yang ada. Kebiasaan atau belum pernah menggunakan aplikasi sebelumnya maupun sudah terbiasa dengan aplikasi yang lain. Jadi untuk menggunakan aplikasi yang baru ataupun aplikasi yang menurut mereka sulit, itu banyak sekali orang yang masih kesulitan dalam hal ini. Project ini bertujuan untuk membuat kendala yang ada pada SIM pengguna email teratasi dengan menggunakan usability test sehingga lebih mudah diketahui titik-titik yang lemah dari mana saja. Dengan demikian akan dilakukan redesign atau perubahan tampilan maupun fitur yang ada pada Yahoo Mail untuk meningkatkan minat pengguna Yahoo Mail ini. Di sini kami menggunakan batasan masalah. Kami gunakan batasan masalah projectnya hanya menggunakan 105 sampel. Jadi kami hanya mengambil 105 sampel. Jadi kesimpulan yang diambil hanya dari 105 sampel yang ada saja. Kemudian metode penelitian dilakukan dengan menyebar kuesioner. Jadi kuesionernya disebar ke 105 sampel tadi sebelum dilakukan perubahan dan kuesioner setelah dilakukan perubahan. Nah, jadi ada dua kali kuesioner yang akan kami sebar. Yang sebelum ada perubahan, mungkin kalau ada perubahan, dan kuesioner setelah dilakukan perubahan. Setelah mungkin ada dari kuesioner itu mendapatkan hal-hal yang mungkin harus diperbaiki, nah itu kami lakukan perubahan. Nah, tujuannya kami ini mengetahui seberapa besar minat pengguna aplikasi Yahoo Mail ini. Jadi kita belum tahu dengan sampel yang ada itu responden yang ada itu apakah mereka minat dengan menggunakan Yahoo Mail ini ataupun tidak minat. Jadi kita bisa mengetahui nanti setelah kita sebar kuesionernya. Yang kedua ini mendapatkan hasil pengujian desain user interface. Nah, nanti setelah mendapatkan itu hasilnya keluar, hasil pengujian desain. Terus yang ketiga, meningkatkan kemampuan dari fitur yang ada pada Yahoo Mail ini. Mungkin Yahoo Mail ini belum ada fitur-fitur yang mendukung, yang mempermudah penggunaan usability-nya itu. Jadi mempermudah si user. Mungkin bisa ditingkatkan dengan setelah menyebar kuesioner ini. Metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini kami menggunakan pertama itu kuesioner pertama. Ialah kuesioner dibuat dengan menggunakan metode sistem usability scale. Berisi 10 soal, disebar ke 105 pekerja pengguna smartphone dan aplikasi Yahoo Mail. Jadi 105 responden tadi itu merupakan pekerja, mau laki-laki maupun perempuan, yang penting dia pekerja, karyawan. Terus ke wawancara. Wawancara dilakukan setelah mendapatkan hasil kuesioner pertama.
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih jelas dari hasil kuesioner pertama untuk dilakukan perubahan desain. Nah, jadi setelah menyebar kuesioner, sudah mereka isi, lalu kita wawancara. Lihat mana nilai-nilai yang kecil, kita kasih wawancara lebih detail. Jadi kita mengetahui apa sih kekurangan dari satu sisi itu. Sisi yang bagi mereka itu kecil di nilainya. Nah, maka kami adakan wawancara. Nah, setelah itu mungkin ada perubahan atau enggaknya itu setelah kita mewawancarai dan kuesioner. Setelah itu kuesioner kedua. Kuesioner kedua ini dilakukan 105 responden yang sama. Jadi yang pertama kita sebar 105 responden. Nah, yang kedua itu tetap 105 responden dan orang yang sama. Nah, dengan yang pertama tadi, kuesioner yang pertama orangnya sama, mempunyai soal yang sama dengan kuesioner pertama, dengan tambahan redesign aplikasi sesuai hasil wawancara yang didapatkan. Nah, jadi kemungkinan ada nilai yang kecil nih. Jadi, waktu di nilai yang kecil, kami berikan wawancara, lalu kami dapatkan, oh rupanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi, sudah tahu nih, seperti apa yang diinginkan oleh si pengguna itu, kami redesign aplikasi tersebut sehingga mungkin usability-nya itu meningkat. Nah, di sini kami menggunakan metode evaluasinya itu System Usability Scale (SUS). Nah, SUS ini dikembangkan oleh John Brock pada tahun 1986. SUS memiliki 10 pertanyaan dan 5 pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jadi itu ada 5. Jadi kalau nilainya itu 1, itu sangat tidak setuju. Dan kalau nilainya itu 5, itu sangat setuju. Nah, cara perhitungan sistem usability skill ini sedikit berbeda. Nah, mereka sudah ada ininya sedikit, bukan sekedar memberikan rata-rata nilai aja, bukan. Tetapi ada khusus. Terus seperti ini. Setiap pertanyaan bernomor ganjil, skor yang diharapkan adalah 5, yaitu sangat setuju. Dan skor yang tidak diharapkan adalah 1, sangat tidak setuju. Nah, yang kedua, setiap pertanyaan bernomor genap, skor yang diharapkan adalah 1, sangat tidak setuju. Dan skor yang tidak diharapkan adalah 5, sangat setuju. Nah, kenapa berbeda pertanyaan ganjil dan pertanyaan genap? Nah, di sini pertanyaannya itu berbeda. Berbeda dalam artian yang setiap pertanyaan bernomor ganjil, skor setiap pertanyaan yang didapatkan dari skor pengguna akan dikurangi 1. Nah, setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari nilai, terus dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. Nah, misal nomor ganjil nih. Nomor ganjil itu 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangi 1. Nah, misal pertanyaan ganjil dia mengisi 5. Nah, 5 dikurangi 1. Jadi 4. Jadi untuk di bernomor ganjil itu dapat nilainya 4. Terus yang di nomor genap. Nah, di nomor genap ini 2, 4, 6, 8. Nah, jadi di nomor genap ini cara menjumlahkannya itu skor akhir yang didapat nilai 5 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. Jadi misalnya waktu kuesionernya diisi dengan nilai
3. Nah, jadi 5 dikurangi 3. Nah, hasilnya itu 2. Nah, berbeda dari ganjil dan genap, perbedaan di situ. Terus skor SUS didapat dari hasil penjumlahan skor setiap pertanyaan yang kemudian dikali 2,5. Nah, jadi setiap itu sudah dirata-ratakan dari hasil seluruhnya. Terus dapatlah hasilnya dari yang setiap itu, terus dikali 2,5. Nah, analisa dan kesimpulannya ini. Nah, pada saat kuesioner pertama, dari kuesioner pertama ini kepada 105 responden. Nah, didapatkan nilai rata-rata masing-masing pertanyaan dari pertanyaan ke-1 sampai pertanyaan ke-10. Nah, itu Q1, Q2, Q3 sampai Q10. Nah, ini didapatkan nilai rata-rata masing-masing pertanyaan itu. Q1 itu 3,26, Q2 itu 1,90, Q3 3,77, Q4 1,53, Q5 3,75, Q6 1,68, Q7 4,09, Q8-nya 1,28, Q9 2,91 dan Q10 1,68. Nah, setelah itu ada SUS score. Nah, SUS score ini didapat dari nilai rata-rata hasil. Nah, kalau dari sini 4,31 itu termasuk di grade C. Jika di atas 7,5 itu sudah masuk ke grade B. Nah, ini masih masuk di grade C dengan hasil kuesioner yang pertama. Dari analisa hasil kuesioner pertama didapatkan bahwa pertanyaan kuesioner nomor 9 didapatkan hasil yang tidak sesuai yang diharapkan. Nah, di bawah 3 ya. Kurang dari 3. Dari nilai 5 yang diharapkan. Soal nomor 9 yang dimaksud adalah ini. Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan aplikasi Yahoo ini. Nah, kebanyakan itu diisinya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi ini menimbulkan bahwa di sisi inilah kekurangan dari aplikasi ini. Seperti itu. Terus dari situ kami beri wawancara dari hasil responden yang kecil ini. Yang di bawah 3. Dari hasil wawancara yang dilakukan setelah melakukan pengolahan data kuesioner pertama tersebut, diketahui bahwa aplikasi Yahoo Mail pada handphone smartphone tidak memiliki fitur schedule send, sehingga dilihat oleh user sebagai hambatan dalam penggunaan aplikasi Yahoo Mail yang mengakibatkan nilai SUS pada soal ini mendapatkan nilai hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, fiturnya itu schedule send. Jadi schedule send itu tuh mengirim sesuai yang kita harapkan ini di jam berapa. Jadi kita bisa sudah mengeset nih. Kita buat emailnya itu pagi, kemungkinan siang kita mau kirim, tapi kita gak usah buka lagi emailnya. Jadi langsung mengirim. Nah, setelah kita dapatkan nilai yang kecil tadi, rupanya di hasil wawancara rupanya tidak ada fitur itu. Nah, selanjutnya kami redesign. Nah, di redesign ini kami menambahkan satu fitur schedule send. Schedule send ini kami tambahkan untuk kemudian ditambahkan sebagai lampiran pada kuesioner kedua. Nah, seperti ini. Tomorrow morning, tomorrow afternoon, Monday morning, pick date and time. Jadi kita bisa mengirim sesuai jadwal email kita tadi. Ini kemungkinan banyak sekali nih dari 105 responden tersebut
ingin menggunakan atau menambahkan fitur schedule Z ini. Terus kami berilah setelah kami redesign, terus lanjut ke kuesioner kedua. Nah, kami sebar lagi kuesioner itu ke 100 responden yang sama setelah melakukan redesign. Nah, dengan penambahan desain schedule send yang didapat. Nah, terus didapatlah hasil dari kuesioner yang kedua ini, pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10. Nah, dari Q1 sampai Q10 ada yang meningkat dan ada juga yang menurun. Nah, tapi kita fokuskan kepada Q9. Nah, ini naik. Nah, setelah kami total, kami jumlahkan, SUS skornya meningkat. Yang dari tadi 7,4 yang di sebelumnya ya. Nah, 74,31. Nah, di SUS skor yang kedua ini mendapatkan peningkatan 76. Jadi 76,19. Nah, itu nilainya lebih dari 7,5 atau 75. Itu sudah masuk ke grade B. Yang sebelumnya itu di bawah 75 itu grade C. Nah, terdapat peningkatan pada nilai akhir penilaian aplikasi dan juga penilaian dari kuesioner nomor 9 sesuai yang diharapkan. Nah, ini sudah sesuai nih yang diharapkan. Akan tetapi bila membandingkan nilai rata-rata masing-masing kuesioner terdapat kenaikan dan penurunan. Jadi tidak seluruhnya menjadi naik. Tidak seluruhnya kuesioner yang pertama terus masuk ke kuesioner kedua itu naik. Ada yang turun. Nah, itu yang mungkin walaupun dengan responden yang sama pun masih berbeda-beda dengan hasilnya. Terus kalau dilihat dari perbandingannya, itu nilai yang diharapkan itu kan 5, 1, 5, 1 ya, yang ganjil itu 5, yang genap itu 1 yang diharapkan. Nah, di kuesioner yang pertama itu 3,26 sampai itu sampai ke 1,68 itu pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10. Terus dilihat dari kuesioner kedua. Nah, itu lihat di kuesioner yang pertama itu didapatkan nilai 3,26. Nah, di kuesioner kedua mengalami penurunan 3,22. Selanjutnya di kuesioner di pertanyaan yang kedua itu 1,90. Terus kuesioner keduanya 1,87 mengalami penurunan juga. Terus di pertanyaan ketiga 3,77. Terus di kuesioner keduanya 3,78. Nah, ini mengalami peningkatan. Nah, kami langsung ke pertanyaan nomor 9. Nah, di pertanyaan nomor 9 ini kan tergolong kecil dan banyak sekali waktu wawancara terfokuskan pada pertanyaan ke-9 ini. Nah, dilihat nilai dari kuesioner pertama itu 2,91. Nah, di kuesioner yang kedua mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 3,50. Nah, di sini bisa dilihat selisihnya itu 0,58. Itu jauh selisihnya. Nah, dari keseluruhan tadi kami bisa menarik kesimpulannya terdapat peningkatan skor sistem usability skillnya dari sebelum dan setelah
penerapan perubahan user interface. Ada peningkatan skornya itu dari 74 menjadi 76. Terus hasil SUS score tersebut mungkin kita tidak dapat mengetahui masalah spesifik dalam produk atau fitur, tapi ini bisa sebagai salah satu tolak ukur untuk seberapa baik kebergunaan produk atau fitur dan menjadi dasar untuk penggunaan metode selanjutnya. Pada kasus kami ini, kami menambahkan metode wawancara. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, dari perbandingan ini nilai kuesioner pertama dan nilai kuesioner kedua ini terdapat penurunan dan kenaikan secara tidak merata sehingga tidak bisa ditarik kesimpulan. Hal ini juga menunjukkan bahwa SUS score tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya acuan karena hasilnya bisa berubah-ubah walaupun dengan responden yang sama. Nah, ini tidak bisa menjadikan tolak ukur karena walaupun dengan responden yang sama di kuesioner yang pertama dan kedua itu mengalami perubahan. Itu mungkin bisa dari si pengisi kuesioner si respondennya itu tidak konsisten dalam artian bisa jadi hari itu dia gembira. Itulah bisa dari emosi, bisa dari pikiran, mungkin dari dia banyak kerjaan dia setelah melihat interface tersebut mungkin bisa mengalami penurunan. Jadi ini bisa dari psikologisnya si responden. Jadi tidak bisa menjadi tolak ukur yang akurat. Nah, begitu presentasi proyek akhir dari kelompok 3. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.